Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Baik para pemirsa Hasan TV, senang sekali kita ketemu lagi dalam kajian Islam ilmiah kita, yaitu bersama guru kita, Guru Ustadz Abu Fairuz Ahmad Ridwan LCMA Hafizahullahu Ta'ala, yaitu dalam pembahasan Hasyiah Kitab Tauhid, buah karya dari Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim Al-Asimi An-Najdi. Dan pada kesempatan pagi hari ini, tema yang diangkat pada pagi hari ini adalah hukum berlindung kepada selain dari Allah. Dan kami juga mengajak kepada para pemirsa Hasan TV di sesi kedua nanti, setelah Ustadz menjelaskan materi pada pagi hari ini, kami kembali lagi mengajak kepada para pemirsa Hasan TV, bagi yang ingin berinteraktif secara langsung, Anda bisa menelpon atau menghubungi dua nomor yang ini, 021 891 06135, ataupun Anda juga bisa menelpon dengan nomor yang satu ini di nomor 0811 900 7912. Atau Anda juga bisa memberikan pertanyaannya melalui WhatsApp atau pesan singkat di nomor 0811 900 7913. Dan kami harapkan pertanyaan Anda bisa disesuaikan dengan pembahasan kita pada pagi hari ini, dan insya Allah pertanyaan Anda juga akan kami bacakan setelah Ustadz menuntaskan pembahasan pada pagi hari ini. Baik, tanpa memperpanjang waktu lagi, kita sapa terlebih dahulu Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Bakhair, alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillah, Ustaz. Ya. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada Ustaz, dan mudah-mudahan Allah selalu mempermudah pertemuan kita pada pagi hari ini. Ustaz, kami persilakan Ustaz untuk memulai pembahasan pada pagi hari ini. Fala tafadhal masykuran. Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Para pemirsa Hasan TV di rumah, para pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada yang dapat memantau siaran kita pada pagi hari yang penuh keberkahan ini, alhamdulillah kita dapat kembali pertemukan guna melanjutkan pembahasan kitab tauhid yang kita insyaallah pada kesempatan pagi hari ini membahas tentang hukum beristi'adzah, memohon perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, berkata Syekh Muhammad rahimahullah, babun minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah. Bab bahwasanya bagian daripada kesyirikan manakala seseorang itu memohon perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Apa itu al-isti'adzah? Al-isti'adzah dalam bahasa Arab maknanya adalah al-iltija'u wal-i'tisamu wat-taharruzu. Bersandar pada sesuatu, ya, menjadikan sesuatu tersebut sebagai benteng yang melindungi dia, ya, dari apa yang tidak dia senangi, dari musuh-musuhnya. Ya, inilah maknanya al-isti'adzah. Berlindung kepada sesuatu yang dengan sesuatu ini dia dapat menjauhkan dari dirinya segala macam mara bahaya yang tidak dia senangi. Ya, hakikat daripada al-isti'adzah adalah al-harabu min syai'in takhafuhu, lari dari sesuatu yang engkau takut daripadanya. Itu makna al-isti'adzah.
lari daripada sesuatu yang kau takut kepadanya, ila man ya'simuka min, kepada sesuatu yang dapat menolongmu dari apa yang kau takuti itu. Inilah makna isti'adzah. Kau berlari daripada sesuatu yang kau takuti kepada sesuatu yang engkau yakin dia akan dapat menolongmu, melindungimu. Ya, fal-'iyadhu li daf'i syarr. Inilah maknanya al-isti'adzah atau al-'iyadh. Al-'iyadhu, memohon pertolongan, bantuan dari sesuatu yang kau takuti yang akan mendatangkan padamu mara bahaya. Itu namanya al-isti'adzah atau al-'iyadh. Ya. Subhanallah. Adapun al-liyadh, aludhu bihi, al-liyadh, ya, maknanya adalah memohon, menuntut dari sesuatu semoga dapat memberikan kepadanya kebaikan. Ini maknanya al-liyadhu, aludhu bihi. Aludhu bihi maknanya saya bergantung kepadanya supaya dia memberikan kepada saya kebaikan. Kalau asta'idhu bihi, aku berlindung kepadanya dari sesuatu yang kutakuti. Ya, ini beda antara al-liyad dan al-iyadh. Pemirsa ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang yang berlindung hakikatnya dia telah berlari, ya, dari sesuatu yang dia takuti itu kepada sesuatu yang lain yang diharapkan. Wa atasama wastajara bihi wa laja ilaihi. Lari daripada sesuatu yang dia takuti kepada sesuatu yang dijadikan sebagai tempat dia berlindung, bernaung, bergantung, ya. Waltazama bijanabihi mimma yakhafu. Dia pegang erat, ya, makhluk ini yang dia yakini akan dapat menyelamatkannya dari apa yang dia takuti. Inilah makna al-isti'adzah. Ya. Makna beristi'adzah kepada Allah, engkau lari daripada segala makhluk yang kau khawatirkan mendatangkan padamu berbagai macam mara bahaya, musibah, petaka, bencana. Engkau berlari menuju Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah bantuan taufiknya agar Allah melindungimu dari apa yang kau takutkan tersebut. Inilah dia al-isti'adzatu billah. Engkau takut daripada hantu, ya billah. Engkau takut daripada bangsa jin, dedemit, leluhur, gundurwo, kuntilanak. Ya, takut daripada pohon kayu yang besar, takut daripada rumah yang angker, rumah hantu. Kau berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah isti'adzah. Ya. Secara bahasa, adapun hakikat yang terhujam dalam hati tak akan dapat ekspresikan karena begitu dalamnya maknanya. Subhanallah. Ya. Dan Allah Jalla fi'ula menyebutkan dalam banyak, ya, ayat dalam kitabnya agar kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah, kata Allah, jika engkau membaca Quran hendaklah engkau berlindung kepada Allah. Ya, daripada syaitan yang ingin mengganggumu ketika membaca, membuat engkau malas membaca, meninggalkan Quran. Berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Banyak ayat yang menyuruh kita berlindung kepada Allah, Rabbnya manusia, Rabb pencipta al-falaq, subuh. Ya, macam-macam. Atau malam yang gelap, Tuhan pemilik malam yang gelap. Alangkah banyaknya dalam Al-Quran ayat-ayat yang menyuruh kita berlindung kepada Allah, lari kepada Allah dari segala yang kita takuti. Ya, dan juga alangkah banyaknya keterangan-keterangan dari sunnah Rasulullah SAW agar kita juga berlindung kepada Allah. Kata Nabi kepada Abdullah bin Abbas, wa idza, ya, sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kau minta-minta kepada Allah, berlindunglah kepada Allah. Mohon bantuan kepada Allah. Ya. Jadi banyak terdapat keterangan-keterangan agar kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka berlindung kepada Allah ini adalah merupakan bentuk ibadah yang sangat agung. Manakala engkau pastikan berlindung kepada Allah itu ibadah, apabila kau selewengkan engkau berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa taala,
agar dapat menyelamatkanmu dari mara bahaya, dari petaka musibah, maka inilah namanya syirkun akbar. Ini syirik besar loh. Syirik yang maha besar, syirik besar. Kau berlindung daripada mara bahaya dengan jimat. Kau yakini jimat ini yang melindungimu. Ini syirik besar. Kau datang kepada orang yang kau anggap sakti mandraguna. Kau datang ke paranormal, kepada dukun. Walaupun tak ada namanya dukun, tapi namanya paranormal, namanya orang pintar, macam-macam, namanya kiai, namanya ki, semua yang mereka sebutkan. Intinya dukun. Kau berlindung kepada dukun agar engkau selamat, tak ada yang mengganggu kedudukanmu, ya, agar lawan-lawanmu semua tunduk kepadamu. Inilah syirik akbar, mengeluarkan seorang daripada Islam. Ya. Namun apabila engkau berlindung kepada seseorang dari perkara-perkara tertentu yang memang dia mampu melindungimu, ya, maka ini dibolehkan. Misalnya seseorang lari terbirit-birit dikejar oleh maling, ya, kemudian dia datang ke kantor polisi, dikejar oleh perampok, dia datang ke kantor polisi, sana berlindung kepada polisi dari kejahatan maling ini, perampok ini dibolehkan karena polisi itu mampu, ya. Tapi engkau berlindung kepada selain Allah SWT dalam perkara yang hanya Allah yang bisa melindungimu, engkau telah terjebak ke dalam kesyirikan. Engkau berlindung daripada mara bahaya kepada makhluk, bukan kepada Allah. Ini syirik. Makhluk tak ada yang dapat menahan bara bahaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah kita harus bedakan, berlindung kepada sesuatu yang dia dapat untuk memberikan bagimu apa yang kau harapkan, dibolehkan. Seorang anak berlindung kepada orang tuanya, misalnya dikala ya dia dikejar oleh kawannya yang ingin menjahilinya, enggak mengapa. Orang tuanya dapat melindunginya. Ini tidak dianggap bagian daripada kesyirikan. Ya, tapi berlindung daripada mara bahaya, apapun juga kecelakaan, kebinasaan, dia meyakini jimat inilah yang melindunginya, berlari dia kepada jimat yang dapat melindunginya, kepada dukun dapat melindunginya. Ini adalah merupakan kesyirikan besar. A'udzubillah min dzalik. Kemudian Al-Imam Syekh Muhammad rahimahullah tabaraka taala menyebutkan dalam Al-Qur'an kisah bangsa jin yang dahulu mereka dalam kesyirikan kemudian masuk Islam. Bangsa jin menceritakan bagaimana sikap manusia terhadap bangsa jin. Ayat ini termuat dalam surah Jin di mana Allah Jalla wa Ala berfirman setelah kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa qaulillahi ta'ala wa annahu kana rijalun minal insi ya'udun birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya ada sebagian orang dari golongan manusia berlindung dengan sebagian laki-laki dari bangsa jin, fazaduhum rahaqa, maka bangsa jin ini menambah-nambah kepada orang tersebut ya ketakutan, pengagungan, sehingga dia semakin mengagungkan jin tersebut, sehingga jin merasa dirinya lebih agung, lebih hebat, lebih kuat, lebih kuasa daripada manusia. Dia besarkan jin, dia agungkan jin, dia hinakan dirinya. Ya, fazaduhum rahaqa. Manakala manusia berlindung kepada jin, maka jin semakin dahsyat pongahnya, kufurnya, sombongnya, dan semakin dahsyat dia menguasai manusia, menakut-nakuti manusia. Inilah maknanya fazaduhum rahaqa. Ya, seolah-olah dia yang punya kuasa, manusia harus senantiasa mengabdikan diri kepadanya dengan berbagai macam ya syarat-syarat yang dia tuntut. Kadang syaratnya aneh-aneh, sembelihkan untuk saya ayam hitam, sembelihkan untuk saya kambing hitam, carikan kain putih, masukkan kepala kambing dalam kain putih, macam-macam yang dia buat. Dan ini semua adalah penghambaan yang hanya layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan jin memberikan manfaat kepada manusia. Misalnya sebagian jin dengan manusia, dengan wali dari manusia diutus untuk mencuri harta misalnya. Ya dan billah. Ya.
Mereka saling mengambil manfaat. Manusia dapat manfaat daripada jin dengan apa yang mereka minta untuk dikerjakan. Kadang-kadang manusia memerintahkan jin untuk melakukan tindakan-tindakan yang jahat, semisalnya ya melakukan sihir, mengirim sihir, mengirim teluh kepada seorang, ya, sehingga orang tersebut tersakiti dengan sebab jin tersebut yang dikirim, jin kiriman, jin utusan, syaitan yang dikirim, yang mengirimnya manusia. Ini manfaat yang didapatkan oleh manusia sehingga didapat uang dari orang-orang tentunya yang datang kepadanya memohon pertolongan. Datang ke dukun, orang-orang dukun atau paranormal, Pak Yai, apapun namanya, tolong buat dulu supaya si fulan itu sakit, supaya dia itu merana, menderita. Maka dikerjai oleh sang dukun, tentunya dengan bantuan jin dan bantuan syaitan. Ya, akhirnya dia dapat uang dari orang tersebut. Itulah keuntungan dunianya. Apa keuntungan dunia jin? Jin merasa diuntungkan karena disembah, diibadati, dipuja oleh manusia. Mereka saling memberikan manfaat satu sama lain. Subhanallah, ya. Maka jin pun semakin sombong kepada manusia, seolah-olah menguasai manusia karena manusia menyembahnya. Ya. Demikian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wan Khawlah binti Hakim, berikutnya dari hadis dari Khawlah binti Hakim. Qalat, berkata Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar benar-benar Rasulullah bersabda, man nazala manzilan, barang siapa yang singgah di suatu tempat dan dia khawatir jangan-jangan dia diganggu oleh jin, syaitan, faqala, maka seketika dia pun berdoa, berkata, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan-keburukan makhluk yang Dia ciptakan. Sebagian makhluk memiliki perangai buruk seperti ular, bahaya, makanya Nabi suruh bunuh. Tikus, ya, ini makhluk-makhluk. Kalajengking, tentu lebih daripada itu jin yang jahat, syaitan yang jahat, ya, yang mengganggu manusia. Apabila engkau singgah suatu tempat, engkau takut nanti makhluk yang jahat, yang karakternya jahat mengganggumu, apakah kelabang, ya, apakah ular yang berbisa, laba-laba yang berbisa, apapun juga, atau jin, syaitan yang mengganggumu, ucapkanlah doa ini, ya Allah, aku berlindung dengan kalimat-kalimat-Mu yang sempurna daripada segala keburukan makhluk-makhluk yang Engkau ciptakan. Pada mereka ada keburukan. Dan tak semua makhluk Allah ciptakan dalam dirinya ada keburukan. Ada makhluk yang tak ada keburukan sama sekali. Apalah contohnya makhluk tak ada keburukannya? Para malaikat. Malaikat tak ada keburukan. Para nabi tak ada keburukan. Surga, dalamnya tak ada keburukan. Penduduk surga, dari surga, anak-anak surga, semuanya tak ada pada mereka keburukan. Maka kita disuruh berlindung kepada Allah daripada keburukan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan yang dalam diri mereka itu ada keburukan. Subhanallah. Apa kata Khawlah binti Hakim ini? Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang singgah di suatu tempat kemudian mengucapkan a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna daripada kejelekan apa yang Dia cipta, lam yadhurruhu syai'un, niscaya tidak akan ada yang dapat membahayakannya, hatta yartahila min manzili dzalik, sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Rawahu Muslim. Kadang-kadang kita jalan musafir, letih, lelah, kita ingin istirahat, ada rumah yang ditinggal misalnya, atau kadang-kadang kita bernaung di bawah sebuah pohon yang besar, macam-macam. Singgah kita satu tempat di padang pasir, di balik batu-batu misalnya,
kita tidur di sana, istirahat di sana, bentangkan di sana, tikar dan semacamnya. Tempat-tempat semacam ini bisa saja merupakan tempat bersembunyinya makhluk-makhluk jahat, baik dari jenis hewan-hewan berbisa, serangga berbisa, ada ular, ada kalajengking, ada macam-macam. Baik dari gangguan yang tak terlihat, jin, syaitan. Karena itulah kita disuruh berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat ini. Ya, kalimat-kalimat Allah sempurna ini, ya kita berlindung kepadanya agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita. Ya. Maka ayat yang tadi kita baca, bagaimana bangsa jin menceritakan setelah mereka beriman, dahulu kala banyak manusia itu yang bergantung kepada bangsa jin, berlindung kepada jin. Ya. Berkata Syekh Muhammad rahimahullah ketika menceritakan bahwasanya ada sebagian manusia minta perlindungan kepada jin, dilindungi jin. Memang dilindungi jin. Manusia dapat manfaat perlindungan daripada jin. Jin dapat manfaat disembah oleh manusia. Ya. Makanya manfaat yang saling menguntungkan satu sama lain. Namun dalam agama kita bermasalah. Berkata Syekh Muhammad rahimahullah, fihi anna kauna syai'i yahsulu bihi manfaah dunyawiyah. Adapun sesuatu yang mungkin dapat menjadi sebab keberuntungan duniawi min kaffi syarrin au jalbi naf'in, baik dia dapat melindungi daripada keburukan atau mendatangkan kebaikan, la yadullu ala annahu laysa minasyirki, tidak harus dikatakan ini tidak syirik. Ya, walaupun ada untungnya. Apa untungnya? Orang yang berlindung kepada jin dapat mengerjakan apa yang diperintahkan. Ini untung. Ada keuntungan. Ya, apa keuntungan jin? Disembah. Ya, walaupun manusia ini dapat mengambil manfaat daripada bangsa jin, namun hal ini terlarang. Tetap dianggap bagian daripada kesyirikan, meski benar jin tersebut sekiranya dapat menjaga orang tersebut. Dahulu kala apabila ada yang kesurupan, sebagian orang bukan dia meruqyah, dia minta bantuan jin yang lebih kuat, yang lebih hebat agar menyuruh jin yang menyerupi, yang masuk kerasukan ke dalam orang ini agar keluar. Inilah namanya nusrah, mengeluarkan jin dengan jin. Ya, membatalkan sihir dengan sihir. Ada orang disihir, disantet, ya, sehingga dia merasakan tubuhnya sakit. Ya datang ke dukun seperti itu pula. Maka sang dukun ini mendatangi jin yang lebih hebat, lebih besar. Ya, agar menjauh daripada orang tersebut. Mungkin jadi dia sembuh, tapi caranya diharamkan. Meski dapat keuntungan dari perkara tersebut. Pemirsa ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis tadi yang kita bacakan, hadis daripada Khawlah bintu Hakim. Ya, Ibn Umayyah bin Harithah As-Sulamiyah, dipanggil Ummu Syuraik. Ya, ada yang menyebutkan dialah yang telah menghibahkan dirinya kepada Nabi untuk dinikahi Nabi SAW. Sebelumnya dia adalah merupakan istri bagi Utsman bin Mad'un yang kemudian meninggal radhiyallahu anhu warḍah. Berkata Umar bin Abdul Aziz tentang wanita ini, tentang sahabat Nabi Khawlah bintu Hakim, ni'matil mar'atu salihah, sesungguhnya dialah sebaik-baik wanita salihah. Ya. Apa kata dia? Aku dengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang turun satu lembah, satu tempat, kemudian dia berkata, a'udzu bikalimatillahi tammat, aku berlindung kepada kalimat Allah yang maha sempurna, yang tak ada padanya cacat, yang tak ada padanya kekurangan, tak ada padanya aib, sebagaimana kalimat yang diucapkan manusia. Yang dalamnya ada keburukan, ada aibnya, ada cacatnya, ada celahnya, tak sempurna. Adapun kalimat Allah sempurna daripada segala macam keburukan, cacat, aib, celah, dari segala macam kalimat-kalimat yang buruk. Kalimat yang dapat menyembuhkan, kalimat yang dapat melindungi. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kalimat-kalimat Allah itu sifat Allah, dan sifat Allah bukan makhluk. Karena itulah kita boleh berlindung dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sifat-sifat ini bukan makhluk, sifat-sifat ini melekat dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam pemahaman sebagian ahlul kalam, sifat-sifat Allah itu makhluk. Ya.
Kata mereka Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat yang dia berdiri dengannya. Adapun apa-apa yang disampaikan dalam Quran, dalam sunnah mengenai sifat-sifat Allah semuanya adalah sifat-sifat makhluk. Makhluk Allah ciptakan, ya. Maka kita katakan sekiranya sifat Allah itu makhluk, sekiranya kalimatullah, perkataan Allah itu makhluk, bagaimana Nabi mengajarkan kita berlindung kepada makhluk? Mustahil. Nabi yang mengatakan kalau kalian turun satu lembah, kalian takut, ucapkanlah a'udzu birabbi kalimatillahi tammat. A'udzu bi kalimatillahi tammat. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna. Berarti kalimat Allah itu sifatnya, dan sifat itu bagian daripada Allah yang menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti sifat Allah bukan makhluk. Kalaulah sifat Allah makhluk, haram hukumnya berlindung kepada makhluk dalam perkara-perkara semacam ini. Ini bantahan kepada mereka kaum Mu'tazilah, Jahmiyah dan lain-lainnya yang mengatakan bahwasanya sifat-sifat Allah itu ya bukan bagian daripada Allah tapi makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hadis yang mulia ini mengajarkan kepada kita kaum mukminin agar senantiasa berlindung dengan nama-nama Allah dan dengan sifat-sifatnya daripada apa yang diperbuat kaum musyrikin. Mereka berlindung dengan jin. Terkenal dahulu kala kalaulah mereka pergi safar, mereka takut diganggu jin. Manakala mereka singgah, berkata salah seorang mereka, a'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumi. Itu perlindungan orang-orang jahiliyah. Aku berlindung dengan jin yang menguasai lembah ini daripada kejahatan kaumnya. Ini adalah ucapan-ucapan tradisi jahiliyah. Kadang-kadang, walaupun Islam telah ada sampai saat ini, masih juga terkadang orang tergelincir melakukan kesyirikan. Dahulu kala, tatkala kita masih kanak-kanak, ada saja orang mengajarkan, kalau kau ingin kencing satu tempat, supaya kau tak kesambet, katakan, ya, tuh, nek, aku mohon izin ya nek, aku berlindung di sini ya nek, aku mau kencing. Ini kesyirikan. Iya. Kadang-kadang kita mau kencing, buang hajat satu tempat. Ya. Apa dikatakan? Diajarkan orang-orang besar, kalau kamu kencing jangan sembarang kencing, nanti kau kesambet. Jadi kau harus berkata, tuh, nek, apapun namanya. Izin ya, cucu kencing, subhanallah, ini berlindung kepada jin, jangan diganggu ya, subhanallah. A'udzubillahi min dzalik. Sebagian dalam bentuk ucapan, sebagian dalam bentuk perbuatan. Sebagian pengemudi mobil, kalau mereka melewati jembatan yang dianggap angker, klakson 3 kali, tet tet tet. Itu tandanya berlindung kepada jin yang menguasai jembatan tersebut, jangan kami diganggu. Ini semuanya kesyirikan. Subhanallah. Karena perlindungan adalah merupakan ibadah, jangan kau berlindung kepada makhluk, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hadis Khawlah ini, ya Khawlah binti Hakim, siapa yang mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ketika dia singgah satu tempat, nanti manakala dia pergi, insyaallah Allah akan menjaganya, akan dilindungi Allah daripada segala macam bentuk keburukan-keburukan. Jadi tak perlu kita bergantung dengan jimat. Sebagian orang takut nanti usahanya hancur, usahanya diganggu tetangga sebelah, maka dia pasang jimat digantungkan, ya supaya tak diganggu usahanya. Ada lagi jimat digantungkan supaya laris usahanya, macam-macam. Semuanya menjadi tempat bergantung daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak-anak kecil takut nanti diganggu syaitan, diganggu jin, dikalungkan di tangannya jimat, di lehernya jimat. Ini semuanya bagian daripada kesyirikan yang mengotori akidah Islam yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Maka pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti itu Islam. Islam mengajarkan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala.
berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, meminta hanya kepada Allah, dan seterusnya. Inilah pemurnian tauhid. Ya, inilah semua terjemahan daripada tafsir iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Subhanallah. Maka apabila engkau nanti pergi ke satu tempat, pergi ke mana? Ke pantai, ke gunung, ajarkan kepada murid-muridmu, kepada anak-anakmu. Kalau kalian takut ada apa-apa di sini, ayo, sebelum masuk ke dalam pantai, sebelum berenang, ayo, saya ajarkan, bacakan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah SWT daripada kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Insyaallah kau akan aman. Ya, insya Allah kau tak tersengat lagi. Ya, sengatan-sengatan binatang berbisa. Ya, di lautan itu banyak binatang-binatang berbisa. Ya, ada ubur-ubur yang begitu dahsyatnya, bagaikan listrik kalau mengenaimu seketika tubuhmu membiru. Ya, bagaikan disengat oleh listrik. Ada ubur-ubur, ada macam-macam. Ya, ada ikan sembilang dan seterusnya. Kau takut diganggu, maka engkau berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Apabila engkau pergi naik gunung, kau masuk ke dalam gua, kau sedang berperjalanan jauh, kau khawatir takut, berlindunglah kepada Allah Jalla wa Ala yang akan melindungimu. Ya. Berkata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, hadza khabarun sahih. Sungguh hadis yang disampaikan Nabi ini benar. Alimna sidqahu dalilan wa tajribatan. Kami meyakini kebenarannya sebagai dalil, bahkan kami pun pernah mencobanya. Mundu sami'tuhu amiltu bihi falam yadurrani syai'un. Setelah ku dengar hadis ini, ku amalkan, aku tidak dibahayakan oleh apapun juga. Sekiranya engkau sudah bacakan kalimat ini, engkau disengat laba-laba berbisa, disengat misalnya ular berbisa, disengat oleh kalajengking berbisa, insya Allah tidak membahayakanmu kalaupun Allah takdirkan disengat. Ini kata Imam Qurtubi rahimahullah, falam yadurrani syai'un, maka tak ada yang bisa membahayakanku. Ila an taraktuhu faladagatni aqrabun lailatan. Suatu hari aku lupa membacanya. Kata Imam Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya, suatu hari aku lupa membacanya, tak aku baca kalimat ini karena dia adalah kalimat yang dibaca ketika pagi dan siang, ketika pagi dan sore. Zikir pagi dan sore. Maka malam harinya aku disengat oleh kalajengking karena aku lupa membacanya. Watafakkartu, aku pun berpikir, mengapa kok bisa dia menyengatku? Fa idza bi nasituhu, ternyata aku lupa membacanya. Ya Allah, inilah tauhid. Gantungkan hatimu kepada Allah, bukan kepada makhluk, bukan pada jimat, bukan pada orang kau anggap orang yang paranormal. Tidak, gantungkan hatimu kepada Allah. Berlindunglah kepada Allah. Apa kata Qurtubi rahimahullah? Ku cari-cari tahu sebab mengapa aku ini terkena. Kenapa tersengat? Apa salahku? Ku dapati aku lupa membaca zikir ini. Subhanallah. Ya. Qala al-musannifu fa fihi fadilatu hadha ad-du'a ma ikhtisarih. Berkata Syekh Muhammad rahimahullah, ini menunjukkan kepada kita alangkah agungnya zikir ini, alangkah dahsyatnya efek daripada doa ini ketika kita amalkan dengan keyakinan meski begitu singkat redaksinya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita padakan tema kita sampai di sini. Insyaallah tabaraka taala kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita kembalikan kepada pembawa acara. Tafadhal akhi barakallahu fiik. Silakan. Baik, jazakumullah khairan pada Ustaz atas ilmunya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan dan keberkahan kepada Ustaz, dan mudah-mudahan apa yang sudah kita dengarkan bersama-sama bisa memberikan catatan-catatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Hasan TV, itulah tadi pembahasan kita, pembahasan
Hasyiah Kitab Tauhid dengan tema hukum berlindung kepada selain Allah. Alhamdulillah, para pemirsa Hasan TV, tiba saatnya kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Dan kembali lagi kami mengajak kepada para pemirsa Hasan TV, bagi yang ingin berinteraktif secara langsung bisa menghubungi nomor 0218910613 atau Anda juga bisa menghubungi nomor yang satu ini di nomor 081190079112. Atau Anda juga bisa menghubungi nomor ini apabila Anda mempunyai pertanyaan melalui WhatsApp atau pesan singkat di nomor 081190079113. Baik, saat sudah ada penelpon yang masuk, kita coba angkat terlebih dahulu. Halo? Ya, halo? Tapi kalau terputus, Ustaz. Baik, Ustaz, kita masuk ke pertanyaan melalui WhatsApp, Ustaz. Pertanyaan pertama, Ustaz. Bismillah, Afan Ustaz. Saya Evan Kuswar Kusman dari Banggai Laut. Mau tanya, Ustaz, apakah takut kepada selain Allah termasuk kurangnya iman dan amal soleh, Ustaz? Jazakumullah khairan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Apakah takut kepada selain Allah menunjukkan kurangnya iman? Maka kita katakan takut itu berbagai macam. Ya, tidak satu macam saja dia. Ya, takut itu ada berapa jenis. Ya, ada takut dalam perkara ibadah. Ketakutan ini bukan hanya mengurangi iman, bahkan membatalkan iman. Saya beri contoh. Ya, Allah mengatakan fala takhafuhum wa khafuni. Janganlah takut kepada mereka, takutlah kepada aku. Fala takhshawhum wakhshawni. Ya, dan ayat-ayat itu makna, jangan takut kepada mereka, takutlah kepadaku. Ya. Maka apabila seseorang takut ada berhala-berhala dia lihat, berhala-berhala ini bisa membahayakannya, bisa mendatangkan mudarat. Ya, begitu takutnya dia kepada berhala-berhala ini, takut dia nanti kesambet, nanti dia dijahili oleh berhala-berhala ini. Ya, maka ini ketakutan yang hukumnya adalah syirik. Ada pohon besar. Orang-orang kampung takut melewati pohon tersebut. Diyakini pohon itu dalamnya ada penunggunya, ada dedemit, ada hantu. Orang tak berani pulang malam hari ketika melewati pohon tersebut. Maka ketakutan ini syirik, kufur. Ini syirik besar, bukan hanya mengurangi iman, membatalkan iman. Ya, takut dia melewati kuburan, akhirnya tak jadi, balik dia karena dalam dirinya khawatir jangan-jangan nanti di kuburan ini ada penghuni-penghuninya yang gentayangan, ya, menjadi kuntilanak dan semacamnya, nanti akan menangkapnya, menzaliminya, membunuhnya, akhirnya dia tak jadi berangkat. Ini ketakutan syirik hukumnya. Takut ibadah yang tak boleh. Ya, harus diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada perkara-perkara takut yang sifatnya adalah bawaan manusia, jibiliyah, ya, majbul. Manusia itu memang dipatrikan oleh Allah SWT dengan adanya sifat takut kepada sesuatu tertentu dari makhluk yang dia takuti. Misalnya takut manusia kepada ular, takut manusia kepada singa, wajar, dan tidak tercela. Takut ini tidak tercela. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala tidak mencela Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Ya. Manakala Nabi Musa melemparkan tongkatnya, seketika tongkatnya menjadi ular, Musa lari terbiri-biri. Kata Allah, jangan takut. La takhaf. Musa jangan takut, sanu'iduha siratal ula. Kau ambil saja ular tersebut, nanti dia akan kembali menjadi tongkat. Dan Allah tidak mencela Musa yang takut melihat ular, karena takut kepada ular itu adalah merupakan fitrah manusia. Maka tidak mengurangi iman semacam ini. Sebagian orang takut, ya, tak ada yang takut kepada cicak, ada yang takut kepada kodok, ada yang takut kepada kecoa. Ini semuanya takut yang sifatnya jibiliyah, yang tidak tercela. Sebagian orang punya ketakutan luar biasa ketika berada pada tempat tinggi. Tak berani dia naik pesawat, takut. Ini enggak tercela.
Ya, yang tercela adalah takut dalam bab ibadah tadi. Ya, namun kadang-kadang takutnya kita kepada manusia lebih daripada takut kita kepada Allah. Nah, ini takut yang tercela. Takut kita ketahuan orang kita sedang berbuat maksiat, tapi tak takut kepada Allah yang melihat. Ini adalah merupakan perkara yang menunjukkan terganggunya iman. Ini sifat orang-orang munafik, lakukan yang lebih besar kepada manusia daripada takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi takut tak satu, tapi dia bermacam-macam. Yang dianggap syirik manakala takut dalam bab ibadah, yang mana ketakutan tersebut diberikannya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Nah, baik, jazakumullah khairan pada Ustaz atas jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami bagi yang bertanya. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Sudah ada penelpon yang masuk. Baik, kita angkat terlebih dahulu. Halo? Halo? Ya, halo? Halo, Ustaz. Ya, dengan siapa dan dari mana, Pak? Dengan Farhan di Lombok. Iya, baik. Silakan, Pak, pertanyaannya. Ustaz, bagaimana kalau di masyarakat itu ada keyakinan kalau kita misalnya berkunjung ke rumah orang yang sudah meninggal, kemudian setelah kita berkunjung itu pulang ke rumah, kemudian tiba-tiba sakit, Ustaz. Tiba-tiba demam gitu. Terus kita bilang bahwa sakitnya itu karena arwah fulan itu, Ustaz. Arwah orang yang sudah meninggal gitu. Nah, itu bagaimana, Ustaz? Apakah termasuk syirik atau kita? iya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulullah ba'du. Ada sebagian mitos, khurafat, keyakinan yang masuk ke dalam bentuk kesyirikan. Ya, karena ini keyakinan tidak berdasar, menyelisihi agama kita. Sebagian orang punya keyakinan kalau dia pulang daripada rumah orang meninggal setelah dia membesuk orang, menziarahi orang meninggal, pulang ke rumah panas, demam, ini kesambet lah ini. Ini ruhnya ini tak boleh, subhanallah. Ini keyakinan rusak, ini khurafat yang bisa mengotori tauhid, yang bisa mengotori akidah. Kita orang-orang beriman wajib meyakini bahwasanya jenazah itu, mayat itu ketika mereka telah menjadi mayat, menjadi jenazah, meninggal, dia tak akan mampu melakukan apapun untuk orang hidup. Terputus semuanya. Tak bisa dia membahayakan orang yang hidup. Bukti saja dia mati. Bagaimana pula dia membahayakan orang yang hidup? Dia tak sanggup menahan kematian daripada dirinya, menunjukkan dia makhluk yang lemah. Bagaimana dia setelah matinya bisa membahayakan orang hidup? Menjelma, kadang-kadang sebagian punya khurafat, menjelma jadi harimau. Ini harimau jadi-jadian. Ini kodok jadi-jadian misalnya. Ini khurafat. Ya, hati-hati jangan dibunuh. Ini babi ngepet, ini babi jadi-jadi. Ini khurafat, semua khurafat. Tak ada ceritanya orang jadi babi, tak ada. Subhanallah. Itu semua keyakinan bukan daripada Islam, keyakinan daripada agama di luar Islam yang mereka memahami akidah yang namanya reinkarnasi, tanasukhul arwah. Kata mereka, ruh-ruh itu ketika dia lepas daripada jasad, nanti akan kembali bereinkarnasi kadang-kadang kepada bentuk-bentuk hewan, kata mereka. Kalau ruhnya jahat, dia akan bereinkarnasi kepada bentuk hewan, menjadi dialah ular dan semacamnya. Ya, menjadi anjing. Kalau andai kata dia baik, akan bereinkarnasi menjadi orang yang baik, yang saleh. Ya, ini akidahnya orang-orang bukan Islam. Kalau dia buruk, bereinkarnasi jadi babi ngepet, jadi harimau ngepet contohnya. Ini semuanya khurafat. Tak ada babi ngepet, tak ada harimau ngepet, gak ada manusia berubah menjadi hewan, tidak ada. Ya, yang bisa berubah itu adalah bangsa jin. Jika Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan kehendaki, jin bisa berubah menjadi ular. Bagaimana tersebut dalam hadis yang sahih, jin berubah menjadi ular. Ya, itu bisa, kalau manusia tidak. Apa kata Nabi kita SAW? Idza mata ibnu Adam inqata 'amalu illa min thalathin. Anak Adam kalau meninggal terputus semua amalannya. Recording in progress. Terputus semua amalannya kecuali 3. Ini menunjukkan kepada kita hadis ini, orang yang sudah meninggal terputus semua amalannya.
Kecuali 3 hal yang dia lakukan ketika hidup: sedekah jariah, anak yang saleh yang mendoakannya, ilmu yang bermanfaat. Selainnya terputus, tak bisa lagi dia buat apapun juga. Bagaimana pula dia gentayangan membahayakan orang, membuat orang sakit. Subhanallah. Ini khurafat. Wallahu ta'ala alam. Nah. Baik, jazakumullah khairan pada Ustadz atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami bagi yang bertanya. Kita lanjut lagi Ustadz ke pertanyaan selanjutnya Ustadz dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Izin bertanya Ustadz, saya dari hamba Allah di Medan Ustadz. Apa hukum seseorang meramal sesuatu dengan mempergunakan ayat-ayat Al-Quran atau dengan huruf hijaiyah Ustadz? Jazakumullah khairan. Bismillah, alhamdulillah. Meramal itu dengan apapun juga haram, syirik, kufur. Karena Allah telah mengatakan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan tidak ada yang mengetahui perkara gaib yang di langit maupun bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba dia mengatakan dia tahu perkara gaib. Apapun caranya, baik dengan cara menghitung huruf-huruf hijaiyah, mencopot Quran, ini ayat berapa, surat berapa, juz berapa, ini berarti ini ramalannya. Semuanya kesyirikan. Allah tak pernah menjadikan Quran itu sebagai sarana untuk meramal. Tak pernah. Quran adalah merupakan petunjuk, hidayah, pedoman, bukan untuk meramal-ramal orang. Ya. Bukan dijadikan sebagai jimat. Sebagian orang, subhanallah, khurafat. Ada seorang kawan kita yang pernah mengatakan, dahulu kalau Ustaz, ketika saya menjadi tentara, ketika saya di hutan selama 3 hari, kami diajarkan supaya kami kebal, tidak tembus peluru, buat bacaan bismillah sampai 2000 kali. Lipat baik-baik, masukkan ini jimat ke dalam selongsong peluru kami atau ke dalam senjata kami. Subhanallah. Ini meski bismillahirrahmanirrahim tak boleh. Quran bukan dijadikan sebagai jimat, untuk dijadikan sebagai petunjuk, hidayah, pedoman. Ya, maka segala macam perkara semacam ini dilarang. Wallahu ta'ala alam. Ya. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustaz atas jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami bagi yang bertanya. Kita lanjut lagi Ustaz ke pertanyaan selanjutnya. Sudah ada penelpon yang masuk. Kita angkat terlebih dahulu. Halo? 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 Masih tersambung? Terputus. Taib, kita angkat penelpon selanjutnya. Halo? Baik, iya, halo. Mau bicara, Pak? Iya. Iya, mau bicara, Pak. Iya, dengan siapa, dari mana, Pak? Iya. Halo? Iya. Dengan Pak Hadi. Dengan Pak Hadi, Pak. Dari Jakarta. Iya, Bapak Halo? Hadi. Iya, bisa minta tolong Pak untuk fokus ke telepon saja, untuk televisinya dikecilkan sebentar. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya Ustaz, masalah tauhid ini, masalah syirik, tidak berlindung kepada Allah. Sekarang ini sedang tren Ustaz sunnah itu menaruh bendera kecil merah putih di depan mejanya waktu mereka ceramah. Sedangkan kitab-kitab Recording yang in suci, progress. lambang negara, lambang Islam, lambang umat sedunia itu diletakkan di belakang kitab Al-Quranul Karim, Rasulullah bukan dari bendera tersebut. Apakah ini bukan merupakan, saya khawatir Ustaz, ini merupakan di mata umat Islam yang lain yang menonton, ini merupakan kita bicara jangan syirik, tapi Ustaz sendiri saya khawatir memberikan contoh sebagai yang cenderung potensial ke arah syirik. Apa tidak sebaiknya bendera merah putih itu di belakang Ustaz, dari lambang-lambang Islam, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, kitab-kitab Sunnah yang kita muliakan, walaupun dia lambang negara. Sedangkan lambang Al-Quran, lambang As-Sunnah adalah lambang umat sedunia. Kenapa kita letakkan di belakang Ustaz? Baik, cukup Pak ya. Terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Terima kasih kepada Bapak penanya. Semoga Allah berikan kepada beliau keberkahan, petunjuk dan hidayah. Bapak ya Allah Subhanahu wa taala muliakan. Adapun bendera-bendera yang merupakan simbol negara,
Ya, bukan kita katakan ketika kita letakkan dia di depan ini, kita katakan ini jimat. Siapa yang bilang? Kita tidak pernah menyatakan bahwasanya ini adalah merupakan makhluk yang dapat melindungi kita, menangani kita. Tidak. Ya, apalagi Bapak katakan Ustadz sunnah malah meletakkan bendera. Bendera itu Bapak ya Allah muliakan hanyalah merupakan simbol lambang. Dan bendera itu telah ada sejak zaman Nabi yang mulia SAW. Jangan dikira tak ada Pak. Barakallahu fiik. Setiap kali berperang Nabi SAW memiliki bendera-bendera. Bahkan setiap pasukan kaum muhajirin punya bendera, kaum ansar punya bendera. Jadi ini ada dasarnya Bapak ya Allah SWT muliakan. Ya, yang mana bendera itu merupakan simbol menang atau kalah. Kalau kita lihat bagaimana dalam perang Mu'tah, Rasulullah SAW berikan ketika itu bendera kepada 3 pemimpin. Kata Nabi, jika terbunuh Zaid, maka yang memegang bendera adalah Ja'far. Jika terbunuh Ja'far, yang memegang Abdullah bin Rawaha. Bendera. Ya, bagaimana kita ketahui Ja'far at-Tayyar? Kenapa dibilang Tayyar? Ketika Ja'far pegang bendera, tangannya dipotong tangan, yang kanan dipegang. Ya, ketika dia pegang dengan tangan kanannya dipotong, kemudian dia pegang tangan kiri, dipotong tangan kirinya. Subhanallah, sampai akhirnya dia jatuh terbunuh. Karena kalau bendera jatuh, tandanya kalah. Jadi ini simbol negara, bukan menjadikan jimat Bapak ya Allah muliakan. Barakallahu fiik. Satu hal lain Pak, Bapak harus pahami pula bahwasanya simbol-simbol Islam seperti ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bukan untuk ditempel-tempel Pak. Barakallahu fiik. Ya, sebagian orang menganggap tandanya orang taat ketika menempelkan di rumahnya, di dinding rumahnya, di atas rumahnya ayat sebagai simbol-simbol Islam. Tidak. Bahkan ini pelecehan kepada Quranul Karim. Quran didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan dijadikan sebagai ya simbol-simbol yang digantung-gantung, dibuat kaligrafi indah, bukan. Ini bagian daripada meremehkan Quran. Quran diturunkan Allah sebagai pedoman petunjuk Pak. Barakallahu fiik. Sebagian orang ya menganggap itulah hadiah Islam. Kalau Islam itu harus ada bacaan Allah, Muhammad. Subhanallah. Keyakinan itu bersarang dalam hati, dalam dada, bukan dengan simbol-simbol yang dibuat oleh orang-orang yang datang belakangan. Tidak pernah ceritanya pada masa-masa terdahulu Allah mereka membuat simbol Allah Muhammad, tak ada. Ya. Tapi ketika orang ingin menampilkan saya ini orang Islam loh, ya. Kemudian misalnya dia tempelkan di belakang mobilnya bacaan la ilaha illallah, gak ada masalah. Ya, sebagai tanda dia orang Islam, bukan dijadikan sebagai jimat, gak ada masalah. Ya, oleh karena itu barakallahu fiik, ini perkara-perkara untuk apa kita letakkan bendera? Supaya tahu kita ini warga negara Indonesia yang cinta kepada negeri kita ini. Kita ini bukan teroris yang anti dengan negeri kita ini. Bendera ini adalah bendera yang dibawanya bertumpah darah orang terdahulu kita, para pendahulu kita yang mereka berteriak dengan peki Allahu Akbar. Mereka dalam rangka menjaga bendera ini Pak. Barakallahu fiik. Kita muliakan orang-orang terdahulu ini, perjuangan mereka untuk mempertahankan negeri ini. Karena itu kita letakkan di sini dan tak ada celah. Seulama satu dunia tidak pernah ada yang mencela hal semacam ini. Subhanallah. Tak mengapa diletakkan bendera di sini. Ya, dan ini kita letakkan bukan jimat, sehingga kita katakan ini mengacu kepada kesyirikan. Bapak salah paham. Ya, subhanallah. Pemerintah kita naikkan bendera sebagai lambang negara, kita naikkan. Ya, barakallahu fiik. Wallahu ta'ala alam. Naam. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan Bapak tadi. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sudah ada penelpon lagi yang masuk, kita angkat terlebih dahulu. Halo. 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 Ya, dengan siapa, dari mana Bu? Dengan Ibu Sulina di Pekanbaru Nyat. Iya, dipersilakan Bu pertanyaannya. Dengan Ibu Sulina. Bisa fokus ke telepon saja. Suara TV-nya bisa dikecilkan. Ini mau nanya Pak Ustadz, mungkin di luar tema ini ya.
Silakan, Bu. Ya, Bu, silakan, Bu. Pertanyaan saya ini begini, Pak. Suami saya punya mantan, dan mantan suami saya punya anak dengan orang lain. Ya. Terus masa pernikahannya itu walinya itu suami saya, tapi itu bukan walinya. Jadi bagaimana Pak Ustadz? Apakah suami saya kebagian dosanya itu? Ya. Baik. Bisa dipahami, Ustaz? Ya. Baik. Iya, cukup ya, Bu. Ya, dipersilakan, Ustaz. Fadhal. Bismillah, alhamdulillah, ba'du. Ibu yang Allah muliakan, barakallahu fiik. Di antara syarat pernikahan itu harus ada wali. Kata Nabi SAW, la nikaha illa biwaliyin. Tak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali. Ya. Illa biwaliyin wa syahidai adlin, dengan dua saksi yang adil. Yang dimaksudkan dengan wali adalah orang-orang yang memang memiliki kekerabatan terhadap wanita ini. Yang paling utama adalah sang ayah. Ya, ketika ayahnya tak ada mungkin kakek. Ketika kakek tak ada mungkin yang paling dekat adalah saudara laki-lakinya. Jika saudara laki-lakinya tak ada, ya, maka berikutnya adalah pamannya. Paman dari pihak ayah, begitulah seterusnya. Dan tidak sah pernikahan seorang perempuan yang dinikahkan bukan dengan walinya. Ya. Kata Nabi SAW, la nikah illa biwaliyin, tidak ada pernikahan kecuali dengan wali. Ketika misalnya seorang perempuan tak punya wali karena sudah meninggal ayahnya, sudah meninggal kakaknya, pamannya, gak ada lagi. Yang ada adalah ya ayah angkatnya atau ayah tirinya, suami ibunya. Maka ayah tirinya tidak berhak menikahkan perempuan tersebut karena dia bukan walinya. Lantas siapa yang menjadi wali? Jawabannya menjadi wali adalah hakim. Kata Nabi, fasultanu waliyyu man la waliyya lahu. Maka yang namanya penguasa sultan akan menjadi wali bagi orang yang tak punya wali. Maka dalam hal ini lembaga yang disahkan pemerintah kita, kantor urusan agama, dialah yang menjadi wali ketika tak ada wali sama sekali. Mungkin dia anak zina, na'udzubillah min dzalik misalnya, atau semua telah meninggal dari walinya, yang menikahkannya kantor urusan agama, bukan orang lain. Tak sah pernikahannya. Jadi bagaimana solusinya? Apakah berdosa jika sang laki-laki ini menjadi wali padahal bukan walinya? Kalau dia tahu berdosa, tak sah pernikahannya. Lain cerita dia tak tahu. Maka setelah dia tahu dan semua yang tahu, wajib mengulangi kembali pernikahan tersebut, karena pernikahan itu pernikahan yang tidak sah. Diulangi kembali pernikahannya. Jika tak ada memang wali sang perempuan, maka dinikahkan oleh majelis hakim. Dalam hal ini adalah kantor urusan agama. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Tapi hubungan antara mereka yang menikah dengan wali yang tak menjadi wali ini tak dikatakan zina, tidak. Mereka meyakini kesahannya karena kejahilan mereka, maka tak dianggap mereka berzina. Inilah yang disebut dalam pembahasan kitab-kitab fikih al-wat'u bisyubah. Mencampuri seorang perempuan karena punya syubhat, dikiranya sah pernikahannya, maka mereka tidak dianggap berzina. Tapi setelah tahu ini, harus mereka itu dipisah sampai dikawinkan kembali. Ya, misalnya seorang perempuan dinikahi oleh seorang laki-laki, ternyata belakangan ketahuan bahwasanya laki-laki ini adalah merupakan saudara sepersusuan dengannya, wajib dibatalkan pernikahannya. Bagaimana hubungan mereka sebelumnya? Hubungan mereka nggak dianggap zina. Ini pernikahan dengan syubhat, dianggapnya sah. Anak-anak yang terlahir juga tidak dianggap mana zina, anak sah, dinisbatkan kepada sang ayah. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Baik, jazakumullah khairan pada Ustaz atas jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami bagi yang bertanya. Kita lanjut lagi, Ustaz, ke pertanyaan selanjutnya melalui pesan singkat, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, bagaimana cara kita buang air kecil di semak-semak atau pohon? Adakah bacaan yang diajarkan dalam sunnah, Ustaz? Jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Apabila kita ingin buang air kecil, buang air besar satu tempat tertentu, kita membaca sebagaimana yang Rasul ajarkan.
sebagaimana yang diajarkan Nabi SAW ketika kita mau masuk ke dalam WC. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada kejahatan, ya, syaitan laki-laki dan syaitan wanita, ya. Sebagaimana yang diajarkan Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, sama bacaannya, nggak ada beda. Sebagaimana kita masuk WC, begitu pula lah tatkala kita mau buang hajat di tempat-tempat yang terbuka, misalnya tengah padang pasir, ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith, itu doa Rasul ajarkan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu minal khubthi wal khaba'ith, daripada syaitan laki-laki, syaitan yang perempuan. Jin laki-laki, jin perempuan yang mengganggu. Itu ucapan doanya sama sebagaimana kita mau masuk jamban, mau masuk WC. Ya, wallahu tabaraka ta'ala alam. Baik, jazakumullah khairan pada Ustaz atas jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami bagi yang bertanya. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan pagi hari ini Ustaz. Izin bertanya Ustaz, bolehkah meminta kepada malaikat agar dibangunkan dari tidur di akhir malam Ustaz? Syukran, jazakumullah khairan. Bismillah, alhamdulillah, ba'du. Jangan minta kepada malaikat, minta kepada pencipta malaikat. Berdoalah kepada Allah SWT, Allah bangunkan aku nanti malam. Mengapa kepada malaikat? Mintalah kepada Allah, kata Nabi kepada Ibnu Abbas, wa idza sa'alta fas'alillah, kalau kau minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau kau mau bantuan, minta bantuan Allah. Ya, mengapa kau harus mengatakan malaikat bangunkan saya? Kepada malaikat mana kau minta bantuan? Subhanallah. Minta kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian, tak mengapa engkau minta bantuan kepada makhluk. Minta bantu istrimu. Tolong istriku, bangunkan nanti abang jam 4 ya. Bangunkan. Boleh kau minta bantu kepada anakmu. Tolong bangunkan saya. Ini minta bantu yang tidak tercela. Bahkan bagian daripada bantu-bantu dalam perkara kebaikan dan takwa. Juga tak perlu payah-payah kau minta bantu malaikat membangunkan kau, pasang jam waker, ya, handphonemu kau setel alarmnya, selesai. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Naam. Baik, jazakallahu khairan pada Ustaz yang telah memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan ke redaksi kita. Dan itulah tadi pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini, dan tak terasa kita sudah di penghujung acara Ustaz. Tapi sebelum kita menutup, mungkin ada beberapa ikhtitam dari Ustaz. Fadhal Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, ba'du. Para pemirsa sekalian, hendaklah terus kita belajar dan belajar. Nah, dengan belajar itulah Allah akan berikan kepada kita petunjuk untuk dapat mengetahui ini hak, ini batil. Oh, ternyata ini sunnah, oh ini ternyata bid'ah. Ya, ini ternyata syirik, ini tidak syirik. Bagaimana pertanyaan yang datang kepada kita hari ini, menganggap bendera ini adalah bagian daripada cara membuat orang, menggiring orang untuk syirik. Siapa yang mengatakan demikian? Tak benar adanya. Simbol-simbol negara, sebagaimana andai kata di sebagian sekolah-sekolah di sini tempelkan nama sebagai tanda si fulan adalah ya merupakan murid yang bernama si fulan, sebagaimana ditempelkan simbol-simbol sekolah di sini simbol sekolah. Ini semua simbol, bukan jimat. Pramuka banyak simbolnya, di sini ada, sini ada, sini ada. Ini semua bukan jimat, ini semua adalah merupakan simbol. Ini pun simbol negara. Subhanallah, ya, hendaklah kita benar-benar belajarlah kepada alim ulama yang benar, yang lurus. Jangan sampai kita terjerumus kepada paham-paham radikal yang akhirnya mengingkari simbol-simbol negara, apalagi sambil mengoyak-ngoyak simbol negara. Ini tidak demikian. Subhanallah, pendiri kita yang dahulu juga mereka dengan bagi Allah Akbar, mereka tahu bagaimana memperjuangkan negara ini. Subhanallah. Ya, mereka juga memuliakan bendera ini sebagai simbol negara, bukan makhluk sakti yang dapat melindungi kita. Tidak seperti itu. Kalaupun tidak kita letakkan, ini tidak ada masalah yang kita letakkan. Sini tidak ada masalah, yang penting tidak kita hinakan. Ya, di hadapan orang banyak dan semacamnya. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Nah, jazakumullah khairan pada Ustaz atas ikhtitamnya Ustaz. Dan para pemirsa Ahsan TV, demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini, dan jazakumullah khairan juga pada para pemirsa Ahsan TV yang sudah setia menyaksikan program Ahsan TV terusnya pada pagi hari ini. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya, itu pekan ke depan setiap hari Senin pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Dan terakhir, kami selaku kru yang bertugas mohon maaf apabila ada kesalahan selama pertemuan ini berlangsung. Dan kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.